Tahukah kalian betapa pentingnya peran iptek dalam menjaga keamanan negara? Teknologi modern seperti radar, satelit, dan senjata pintar telah menjadi tulang punggung pertahanan kita. Namun, di balik kecanggihan tersebut, ada pula ancaman yang mengintai. Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas terkait dampak positif dan negatif perkembangan iptek di bidang pertahanan dan keamanan. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki manfaat untuk membangun suatu negara menjadi negara maju. Namun, jika tidak digunakan dengan tepat, kemajuan iptek juga bisa merugikan warga negara. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk dan beragam. Jika tidak digunakan dengan baik, maka kemajuan iptek akan berdampak negatif pada bidang pertahanan dan keamanan di Indonesia. Berikut merupakan dampak positif adanya iptek dalam bidang hukum. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi hukum. Contohnya, dengan menggunakan sistem informasi manajemen hukum. Yang kedua, meningkatkan akses ke informasi hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak-hak mereka. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan seperti peredaran uang palsu dan penipuan. Misalnya, dalam penanganan kasus korupsi, teknologi dapat membantu melacak aliran dana secara lebih akurat dan efisien, sehingga mempercepat proses penyidikan dan penuntutan. Adapun dampak positif adanya iptek dalam bidang pertahanan yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pertahanan. Contohnya, dengan menggunakan radar dan sistem pelacakan pesawat. Yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan pertahanan dengan menggunakan teknologi militer seperti sistem peluncuran rudal. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan intelijen militer sehingga dapat mendeteksi dan mencegah ancaman. Dampak positif terkait perkembangan iptek yang terakhir yaitu dalam bidang keamanan. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keamanan dengan menggunakan kamera pengawas dan sistem alat pelacak. Yang kedua, meningkatkan kemampuan keamanan dengan menggunakan teknologi seperti sistem identifikasi wajah dan sensor biometrik. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana seperti tsunami dan banjir. Dampak negatif dalam bidang hukum yaitu menggunakan teknologi untuk melakukan kejahatan seperti cybercrime dan penipuan melalui internet. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penipuan dan manipulasi informasi, sehingga menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaktahuan masyarakat. Selanjutnya, menggunakan teknologi untuk mengganggu keadilan hukum, seperti menggunakan algoritma untuk memberikan hukuman yang tidak adil. Kasus pencurian data pribadi dan penyebaran hoaks melalui media sosial menjadi tantangan serius bagi penegak hukum di era digital. Selanjutnya, dampak negatif di bidang pertahanan yaitu kemajuan teknologi memicu perlombaan senjata antar negara dan mencuri data rahasia atau melakukan sabotase tanpa perlu serangan fisik. Dan pembahasan terakhir yaitu dampak negatif adanya iptek di bidang keamanan dengan menggunakan teknologi untuk mengganggu privasi individu, seperti menggunakan algoritma untuk memantau perilaku individu, dan menggunakan teknologi untuk mengganggu keamanan masyarakat, seperti pembuatan bom self-made. Penggunaan teknologi pengenalan wajah secara luas menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan tersebut, kita bisa melihat bahwa iptek memiliki peran yang sangat penting dalam pertahanan dan keamanan negara. Namun, kita juga perlu waspada terhadap dampak negatifnya. Oleh karena itu, mari kita bijak dalam memanfaatkan iptek dan terus berinovasi untuk menciptakan sistem pertahanan dan keamanan yang lebih aman.